sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang sakit, baik sakit berupa sakit lahiriah, jasmaniah, yang dilakukan pendekatan pengobatan dengan solusi-solusi medis di rumah sakit, melalui tim kedokteran, di balai pengobatan, di klinik-klinik. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk yang berpenyakit hati, mudah-mudahan Allah menjadikannya makin mendekatkan diri kepada Allah dan segera diberikan kesembuhan dengan bertakarrub, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang berupa penyakit hati. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safila syafi'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk kebaikan negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang adil, makmur, gemari, palau, jinawi. Masyarakatnya yang tentram, yang taat, yang cinta damai, yang senantiasa membangun negeri secara bersama-sama, bergotong royong, bersilaturahim, berkolaborasi untuk menjadikannya negeri ini semakin baik, semakin hari semakin jaya, dan semakin hari semakin terhormat. Mudah-mudahan para pemimpinnya mampu memberikan bimbingan, memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Bagi pemimpin yang adil dan amanah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk memimpin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang disepakati, waktu, tugas, pokok, dan fungsinya. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan selalu mendapat petunjuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para pemimpin yang dolim, para pejabat yang hianat, yang senantiasa mempecundangi apa yang diamanahkan oleh rakyat, berbohong, menjadikan negeri ini semakin sengsara dengan korupsinya, memperkaya dirinya, keluarganya, dan memperkaya golongannya dan partainya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya mendapatkan balasan yang setimpal dan mendapatkan kesempatan untuk belajar, kemudian juga mendapat hidayah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka tetap dalam keadaan dolim dan hianat, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik, yang tentunya akan mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan negeri kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Hanya Allah yang ada di dalam kalbu kita.
bermohon kepada Allah dengan membacakan suratul Fatihah sebagai umul kitab agar diri-diri kita mampu terus-menerus untuk memperbaiki kualitas hidup kita, terus-menerus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap diri kita ini mendapatkan kesempatan untuk senantiasa hidup tenang tentram dalam keadaan yang bahagia, istiqamah dan selalu cinta untuk berjamaah membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa segera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Tentunya kita juga berharap Allah menjadikan kita makhluk yang gemar bersilaturahim, pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tanpa memandang pejabat ataupun rakyat, tanpa memandang golongan atau partai, tanpa memandang apa yang menjadi pembeda-pembeda, tapi justru menjadikan diri kita silaturahim, yang dengan silaturahim ini kita mohonkan kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk selalu memperbaiki kualitas kehidupan kita sehingga rezeki kita barokah dan thayyibah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berumur panjang, beramal soleh, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kita juga bermohon kepada Allah agar kelak dikumpulkan dengan ahli-ahli ibadah, menjadi abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan ini, ya Allah, kabulkan doa dan permintaan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrusu'ana wa sadaqatu'ana wa zakatu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, Allahumma barik lana ya Allah fi auladina, Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair, Allahumma barik lana fi kulli makan, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Ya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam kalbu kami, bersihkan kalbu kami. Ya alima ma fi syudur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur, ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur. Allahumma rabbana taqabbal du'ana, istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, hembusan dengan napas terindah yang disertai dengan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtiar kita membaca suratul Fatihah untuk diri, hakikatnya Allah lah yang akan meruqyah diri kita dan membersihkan kalbu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup bahagia, istiqomah, berjamaah bersama Al-Qur'an. Insya Allah. Kita buktikan bahwa kita bahagia dengan getar kalbu yang kita rasakan betapa indahnya hidup kita sampai di hari Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Ucapkan dengan lisan, sumringah mukanya, tangannya segar, kakinya segar, semuanya dalam keadaan yang terbaik dan getarkan dengan doa dalam kalbu kita. Ucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan ilmu yang ditingkatkan, diberkahi, kemudian pemahaman yang benar, ya, berupa pemahaman yang berupa rezeki, kemampuan kita untuk memahami agama secara benar, maka pada saat itulah kita berdiri, ruku, sujud sebagai ibadah kita, bergerak kita ibadah, tidur kita ibadah, puasa kita ibadah, bekerja kita ibadah, melayani suami ibadah, melayani istri ibadah, melayani anak-anak ibadah, semuanya akan bernilai ibadah. Ya, dengan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita getarkan kalbu untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salat, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, saum, dan kita melaksanakan sholat. Semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapannya dan kita tinggal melaksanakannya. Hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian dan itu tidak akan bisa ditunda, apalagi kalau dipercepat. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami, selama hidup ini rezeki kita ditanggung dan pasti cukup rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan dan tidak akan tertukar dengan yang lain. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami bahwa masing-masing kita punya kewajiban yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan pada saat yang sama dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, potensi diri dan kompetensi yang dimilikinya, karena Allah tidak akan memberikan beban kecuali akan diberikan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ketika kita bersyukur, pada saat itulah Allah akan tambahkan. Dan ketika kita kafir, kita kufur, maka pada saat itulah Allah akan berikan azab sebagai buah dari perbuatan setiap diri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan, yang berbuat jahat akan mendapat balasan kejahatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Adapun ketika dalam kehidupan kita kemudian kita mendapatkan kesulitan, maka yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri
yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan itu sudah qadratullah, sudah hukum Allah yang akan berlaku seperti itu. Setiap kesulitan di dalamnya pasti ada dua kemudahan. Minimal kemudahan untuk punya pengalaman, lebih baiknya kemudahan untuk mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kesulitan atau masalah yang ada dalam diri kita. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diawasi dan semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab harus dilaksanakan dan ingat tidak bisa diwakilkan atau diwakili oleh orang lain. Dan kita juga tidak akan memikul beban atau dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan kita tahu bahwa masing-masing diri akan beramal dan akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Lana amaluna walakum amalukum. Itu kalau yang seagama, seakidah, Tuhannya sama-sama Allah mengakuinya. Tapi kalau ada yang mengakui Tuhan lain selain Allah, menganggap Allah ada pesaingnya, disebutnya musyrik, kemudian menganggap Allah punya anak, punya istri, maka pada saat itulah kita katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Enteng nyebutnya beragama tuh. Enteng. Kita minta kepada Allah, Allah pasti sediakan. Tidak kita minta pun Allah berikan. Ya, tinggal kita mensyukurinya. Kemudian apa juga yang harus kita persiapkan dalam rangka mensyukuri bahwa Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman bagi seluruh manusia dan menetapkan Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Ketika kita mengaku diri sebagai Islam dan pada saatnya kita ingin menyempurnakan diri dari keislaman kita, pada saat itulah kita harus paham bahwa Al-Quran ini seutuhnya dimulai dengan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang diturunkan di tanggal 17 di bulan Ramadan pada tahun 40 Rasulullah SAW dalam kehidupan dunianya, kemudian ditutup di tahun 63 Rasulullah meninggal dunia, ya, di saat umur ke-63 dengan ayat yang disempurnakan bahwa Allah sudah sempurnakan nikmat dan Allah sempurnakan Islam sebagai agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nikmatlah yang namanya mustaqim dari mulai baca sampai dengan merasa menikmati, benar-benar nikmat dalam seluruh kehidupan. Setelahnya membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, sambil terus-terusan kita menyebarluaskan. Jangan ada sepotong ayat pun yang sudah kita paham yang hanya untuk diri, sebarkan kepada orang lain. Itulah semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sambil kita cuci diri kita, sucikan, bersihkan diri kita dengan tazkiyatun nafs, tidak bosan-bosan baca Al-Quran, terus-terusan bertakarruf, terus-terusan bersedekah, terus-terusan berbuat yang terbaik dalam kehidupan. Kemudian kita juga gemar untuk bersedekah jariah berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, bersedekah jariah dengan barang-barang yang kita miliki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan akhlakul karimah, tenaga dan juga kata-kata ucapan yang tulus, ikhlas, yang sopan, yang santun, yang akan memberikan kemaslahatan. Dan pada saatnya kita juga jangan lupa didik anak cucu kita dengan didikan yang baik, meskipun kadang mungkin kepada kita akan melelahkan dan bikin kita jenuh atau capek. Itu tidak jadi masalah. Karena apa? Allah menyediakan alatnya. Ketika kita bertekad untuk mengabdi kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pada saat yang sama Allah berikan alat untuk mendapatkan kesempatan beribadah dengan kesempatan mendapatkan pertolongan. Beribadah dengan segala sesuatu yang ada, infrastruktur kita, mata, telinga, hati, dan segala yang kita miliki, termasuk keadaan yang lingkungan yang baik, dan juga pada saatnya kita juga
memohon pertolongan Allah kepada Allah dengan sujud, ruku, dan sabar serta dengan melaksanakan sholat, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hasil dari yang menghambakan diri? Apakah kita bisa mengukur? Rasul memberikan bimbingan kepada kita. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Ukuran kualitasnya adalah banyak manfaat bagi yang lain, bukan menyusahkan, bukan membuat mudarat, ataupun bukan malah merusak terhadap tatanan kehidupan. Kalau ada orang yang merusak tatanan kehidupan, merusak kesepakatan, itu sebenarnya laknat Allah siap-siap akan dia peroleh, karena dia tidak berbagi manfaat, tapi membuat kericuhan, membuat kekacauan, membuat sesuatu yang sudah tentram, sudah baik, dia acak-acak lagi. Hanya karena punya kekuasaan, hanya kebetulan lagi jadi pemimpin, hanya kebetulan lagi jadi pejabat, siap-siap suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Dan ketika diminta pertanggungjawaban, pastikan kita kalau berbuat seperti itu, minta kepada Allah diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk beramal soleh secara ikhlas, kemudian pada saatnya kita juga mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Termasuk kita juga memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa para pejabat, para pemimpin yang sempat bertobat, agar mereka diberikan kesadaran untuk kembali kepada jalan yang benar, memberikan bimbingan, pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, bukan malah makin ngaco ketika diberikan masukan. Insya Allah. Jangan lupa Allah menyampaikan Kanjeng Nabi menyampaikan khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik atau soleh atau amalnya itu baik, ya. Bagaimana amal yang baik? Ada ukurannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Baiknya ukuran kehidupan manusia, baiknya seseorang di dalam menjalankan kehidupannya untuk saling berbagi manfaat dengan sesama, memanfaatkan sisa umur dan umurnya yang panjang itu adalah dengan cara belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu Bapak Ibu. Enteng nggak hidup kita, Bu? Enteng, segalanya sudah disiapkan oleh Allah, tugasnya sudah ditentukan, nggak usah nyari-nyari, nggak usah ditambah-tambah, cukup melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 hal: amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiran wa nadhiran. 5 hal ini kalau kita tancapkan ke dalam diri kita, maka kita akan bahagia, istiqomah, berjamaah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, di Saum Tahfidz Al-Quran pagi ini alhamdulillah lingkungannya segar. Tadi malam beriktikaf, kemudian juga ada yang iktikafnya sampai selesai, ada yang keburu ngantuk balik, ya, ada yang terus bobo, ada yang bobonya ada yang ganggu, ya gitu ya. Ada yang ya macam-macam lah, yang namanya juga hidup banyak masalah. Kalau banyak wijen namanya onde ya. Kalau banyak cucian namanya laundry ya. Harus jelas Bu, yang harus bisa membedakan mana cucian, mana onde-onde, dan mana masalah ya. Baik, di Saung Tahfidz sebelah kiri hadir, kanan baru nyampe, depan komplit, dan di dunia maya sana dari Bandung turun ke Cirebon. Nah, ini 3 sayap selalu nih ya hadir, insya Allah. Mudah-mudahan bersama keluarganya Ibu Ois di Bandung, Kang Ahmad, di Bandung sekarang Kang Ahmad, kemudian Irin dari Cirebon bersama keluarga. Yuk tambahkan kebahagiaan kita. Bapak Ibu, hari ini sudah hari ke-25, peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar masih tersedia 2, yaitu 27 dan 29. Bagi yang merasa belum, ayo sama-sama. Bagi yang merasa sudah, bertobatlah. Karena apa? Begitu merasa sudah soleh, merasa sudah baik, itu ciri bahwa kita itu tidak soleh dan tidak baik. Hidup itu jangan sok merasa baik, justru harus merasa serba, banyak berbuat
kesalahan dan kekurangan. Karena itulah yang Allah sukai. Orang yang merintih-rintih, menangis, memohon ampunan Allah, itulah yang disukai. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah berbuat salah, satu-satunya manusia yang dijamin tidak akan pernah berbuat salah, beliau dalam sehari semalam bertobat kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat istighfar yang namanya Sayyidul Istighfar itu sebanyak 70 kali. Rasul tidak pernah berbuat salah, dijamin masuk surga, orang-orang hormat, akhlaknya kalimah, di dalam kehidupannya kakinya sampai bengkak untuk melaksanakan sholat malam, istighfarnya 70 kali sehari semalam. Kita Rasul lain, dosa loba, jaminan asup surga, segala diperbuat, kalapul karimacan katempo, resep ngantri sembako, digawe namumul, belajar cadu, ibadah komo, sholat tarawih hayang nupang gancangna, lamun ngaji hayang giragiru tamat, melijeng tengarti. Nah, terus komplit punya paket komplit istighfarna ya lalai ya istighfarna lalai kudu nama beki ganas lain beki lalai beki ujungnya insya Allah. Yuk Bapak Ibu tambahkan nikmat kita hari ini dengan lidah kita latih membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang akan kita baca hari ini adalah ayat tentang perjuangan kita dalam kehidupan, yaitu surat An-Nisa yang dimulai dengan penegasan Allah tentang penciptaannya berupa manusia, kemudian ditegaskan tugas-tugasnya, interaksinya dengan siapa, ada suami, ada istri, ada anak, ada kewajiban, ada hak ketika orang hidup dan ketika orang mati, ada waris, ada juga terkait dengan bagaimana kalau orang itu selingkuh atau nyeleweng atau zina, semuanya diatur. Dan tentu saja Allah memberikan itu karena Allah tahu bahwa kelakuan kita itu seperti itu. Untuk itu sebabnya hari ini kita berikan judul khusus. Di hari ini kita akan bahas tentang tobat, ya. Jadi sebelum kita baca surat An-Nisa, yang akan kita baca adalah ayat ke-17 dan 18, dua ayat ya yang akan kita baca hari ini. Kita terlebih dulu akan melihat tulisan dari Syekh Jainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari, ya. Ini ditulis dalam kitab berjudul Irsyadul Ibad yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pedoman Petunjuk bagi Manusia ke Jalan yang Benar. Ya. Bukunya berjudul Irsyadul Ibad. Kemudian di bab khusus tentang taubat, beliau memberikan petunjuk kepada kita dari kitab ini. Mari kita sama-sama simak apa itu yang namanya taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-17 dan ayat ke-18, ya, 17 dan 18. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan kebetulan. Ya, silakan disaksikan. Saya teringat mau bahas tentang taubat. Kemudian ternyata yang hancak kita hari ini adalah tentang An-Nisa ayat 17 dan 18. Ketika kita baca judulnya taubat, di sini ditulis Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang di firman ini yang diambilnya adalah surat An-Nisa ayat 17 18. Inilah yang disebut nikmat Bu. Pas kurang hayang kodehel teh aya. Leres Bu.
Lamun orang hayang duren, tiba-tiba ayah nu ngirim duren. Lamun orang hayang duku, tiba-tiba duku baruahan. Lamun orang hayang berangkat haji, tiba-tiba diberi ongkos haji. Lamun orang hayang kawin, tiba-tiba pemajikan noelan. Wah, nah, gitu sebenarnya. Nah, jadi di dunia ini akan seperti di surga kalau setiap kita inginkan di jalan yang benar kemudian tersedia. Gitu Pak Teguh ya. Yuk kita baca. Karena sama ya, sekalian kita bacanya. Ya, saya baca, Bapak dan Ibu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu. Hari ini sudah baca 2 ayat dari surat An-Nisa ayat ke-17 dan 18. Bukan tidak mungkin begitu saya baca di kitab tafsir Ibnu Katsir yang kita baca hari ini dengan yang di dalam kitab Irsyadul Ibad persis sama.
yang kita mau, yaitu tentang tobat. Ya, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya mudah-mudahan kesalahan kita ditutup, ditipek oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, seraya diberikan kesempatan bagi kita untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan sehingga bacaan Al-Qur'an kita makin hari makin baik, yang dibuktikan dengan diri kita makin cinta membacanya dan orang lain yang mendengarnya tidak sarek-seknya, tidak hareng-heng ngadenge urang ngaji teh punya sok anu gitu Pak. Ya mun ngadenge nu ngaji teh kan kudu beuki lah beuki ngeunah. Ku sabab kitu di masjid itu, di masjid itu, di masjid itu rata-rata ayeuna kadengena teh sona nu maraca Al-Qur'an teh beuki lah beuki araus ya. Di bulan itu subhanalladzi can anggeus tapi kadinya belah gitu geus subhan berarti sarua kaset. Nah, nya nah, lamun bacaan Quran bagus, kita senang mendengarnya. Ya, insya Allah. Lebih bagus lagi kalau kita baca, kita mendengarnya, dan kita menikmatinya. Itulah salah satu ciri dari kita ini makrifat kepada Allah, yaitu cinta Quran. Bukti makrifat, bukti kita cinta Allah adalah gemar membaca Al-Quran. Setelahnya itu gemar melaksanakannya, bertakarrub kepada Allah sesuai dengan apa yang difirmankan. Berikutnya adalah laksanakan dengan berbuat baik, mempersembahkan pengabdian kita kepada Allah dengan jasad dan juga dengan ruhnya. Ruh dan jasad bebarengan sama-sama. Itulah yang namanya usuk alias istiqomah. Loh, bau memang ada yang pengabdian jasad dan ruhnya tidak kompak? Ada, Bu. Contoh, ketika kita sholat, jasadnya menghadap kiblat, sudah wudhu, sudah pakai kopiah, sudah pakai gamis, sudah pakai sarung, sudah pakai sajadah. Tapi otaknya ayah di mall. Ayah gitu, Bu. Sehingga nama ibu persis pisan ayeuna keur usum gitu di masjid tapi otakna aya di ujung berung di pasar. Kunaon teu ka pasar teu gablek duit mata ka masjidna teh panglumpatan. Alhamdulillah tuh dapat rezeki lagi, airnya sudah nyala lagi ya di masjid. Teman Bapak, mudah-mudahan kasarnya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Kuring mah jeung padanya ti kamari tepak-tepak terhurung-hurung. Ku batatang mah disuitan langsung. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, berikutnya yang harus kita pahami bahwa yang namanya kehidupan ini adalah untuk diri kita masing-masing, sudah ditentukan tugas dan fungsi kita. Masing-masing tong sok usil karena kelakuan batur kan gitunya. Disebut tong sok usil teh uruslah diri secara baik, cintakan diri dengan Al-Quran, perbaiki kualitas amal ibadah kita, persembahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nah, insya Allah kita akan bahagia, Bu. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat tidak bisa dipisah-pisah. Di dunia ada ruh dan ada jasad, di akhirat nanti yang akan mempertanggungjawabkannya ruhnya, tapi jasadnya akan dipertemukan kembali dengan yang bentuk yang seperti di dunia, tentunya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pernah bilatungan di dalam kubur, tapi setelah balitungan akan dikembalikan sesuai dengan kualitasnya. Aya nu jadi monyet kusabab kalakuanana siga monyet. Aya nu jadi babi kusabab kalakuanana siga babi. Aya nu jadi gogog kusabab kalakuanana siga anjing. Punya kira-kira Bapak Ibu dihirupkan dalam suasana kebatinan di hari kiamat jadi manusia atau jadi nu sejen? Lamun di dunia nah jadi manusia itu atah adol ya, maka tetap jadi manusia.
Tapi lamun di dunia nah atah adol maka bakal jadi adol oke di situ nanya. Masya Allah, itulah yang harus kita pahami. Nah, di ayat yang kita baca ini kita dibimbing untuk kalau seandainya sekarang sholat kita fisiknya jasadnya menghadap kiblat, maka yang benar otaknya juga ruhnya juga harus menghadap kiblat. Kalau kita ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka otaknya, jasadnya, panca inderanya harus ngomong ini sholatku, ini pengabdianku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ya maka karena itu bagian sembako wis ngagibek segala dicarekan. Ya, ayo gitu Bu. Saha orang ya. Tong ngaku batur Bu, usia anu ulah orang. Nah, ketika ada perbuatan salah dan kita mengakui, itulah yang menjadi judul kita hari ini, yaitu taubat. Ya, taubat. Yuk kita lihat terjemah dari tafsir Ibnu Katsir tentang surat An-Nisa 17:18. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah hanyalah taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Jadi nu bakal diterima itu Bapak, Ibu, taubat itu atau permohonan ampun itu yang jahat tapi karena jahil. Ya, karena lantaran kejahilan. Kejahilan teh naon, Bu? Usabab bodoh. Lain ngabo bodoh. Jadi lamun ayeuna Bapak Ibu kaasup anu kamari Bapak Ibu teh kampanye, kuring kampanye, Bapak Ibu akan saya sejahterakan rakyat Indonesia. Bari manehna teh can nyaho naon rek diperbuat, tak eta disebut jahil teh Bu. Tapi tadi parilih ku Ibu. Ya, berarti urang we kaasup jahil. Jadi urang ge kudu tobat. Ngartos Bu. Iraha tobatna setiap waktu mengpeng ayeuna di bulan Ramadan, mengpeng aya Lailatul Qadar, tobatlah pada saat malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Ucapkan dengan lisan, hadapkan kita ke hadapan Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saeutik doanya gitu kan. Sing menang terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Teu kudu tarik-tarik keterkeun dina hate bari sare oge teu naon. Jadi jangan kira kalau ada yang sedang di masjid terus sare terus bukan berarti sare, tapi HS Bu nya. Ya, itu Bu ya. Dalam sare mah atuh malam balik jam 12. Berarti teu sarare, malam balik oge nya dan nu balik mah tara sare dan usahanya mau pasti sare tibranya. Jadi ketika kita berada dalam keadaan yang berada dalam tempat yang baik, manfaatkanlah menjadi perbuatan baik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lamun sorangan tuhibbul afwa fa'fu anni gitu Bu ya. Boleh sambil tiduran, sambil nuang roti, sambil nuang peyem, sambil nuang naon ibu tadi aya teh bala-bala aya teh nya bala-bala. Allahumma innaka afuwun karim cokot cikopi. Allahumma innaka afuwun karim ibu. Boleh enggak? Boleh. Enggak dilarang kok. Tuh kudu suwan kudu kekemu heula lamun arek ngadoa teh henteu Bu. Ya. Ya Bu, aya di urang mapan. Kemana Ibu? Kekemu heula. Kemuna lila Bu 2 jam itu balik-balik punya. Eta mah ngaranna nurus tunyung. Nurus tunyung di tuan teh mana nu ke kemu teh balik-balik sing horeng pindah SKI mah nya balik deui ka dieu batur geus bubar gitu nya sabab geus kangge salat subuh nu kitu teh nurus tunyung aya anu nurus tunyung di dieu syukur ari ngaku ya. Nah, jadi tobat yang diterima itu adalah tobat yang kejahatan tapi karena kejahilan, bukan karena sengaja by design, bukan karena skenario, bukan karena supaya aing kapilih, mun perlu aing ngabohong, kan gitunya. Aya gitu bener ya, aya. Ajaran nanti mana? Teuing atuh ya bisa jadi gitu nya. Heran kuring mah ya.
Tenanawan ngabohong, yang penting sopan. Masya Allah. Tenanawan ngabohong ya. Ayam gitu, masya Allah. Mudah-mudahan orang terhindar dari keadaan yang diceburkan ke dalam kenistaan oleh para pemimpin yang jago bohong. Ya, ayam tuh ayah. Kenapa? Rasul sudah mengatakan di dalam hadisnya yang sahih menyebutkan bahwa suatu saat umatku akan dibohongin oleh para pemimpinnya. Dan pada saat itu mereka banyak tetapi tak berdaya. Nah, tak berdaya itu naon, Bu? Sungguh terpaksa aku memilih karena diancam moal dibere kursi baheula mah popolotot can kapilih manya ai bas yang kita diuk langsung jadi molototan ka udang anu milih. Nah betul billah aya anu gitu aya catat Bu tingali katingali nya beuki lila beuki katingali mumpung can pae omongkeun supaya jadi ibadah urang ngagelenggem wae. Kemudian disebutkan yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa berbuat dosa karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka segeralah bertobat dan itu yang akan diterima. Tapi lamun ngajak nyieun dosa, terus ditutupi supaya teka tinggali kubatur dengan menyewa lawyer, dengan memberdayakan seluruh aparat supaya teka bongkar, maka yang tidak begitu laknat Allah bagi dirinya dan juga balik penduduknya. Naudzubillah. Itu mah tambahan bieu di kuringmu. Untuk percaya sok di dieu mah eueuh nya. Untuk baca eta teh aya teu eueuh. Eta mah disesuaikan jeung keayaan ayeuna. Ya. Maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah. Sampai di sini kita paham bahwa tidak semua kejahatan akan diampuni kalau seandainya kejahatan itu direncanakan terus dibohongi, tutupi kebohongan. Enggak. Yang akan diampuni adalah yang kejahatan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Ya, gitu Bapak Ibu. Ingat ada 5 yang akan menjadikan diri kita itu menjadi orang yang berdosa atau jahat. Yang pertama, bekerja tanpa ilmu. Itu pasti akan jahat manusia. Bekerja tanpa ilmu. Siapa yang bekerja tanpa ilmu? Magdub orang dolin. Kemudian siapa yang berilmu tanpa bekerja? Ilmunya loba, tahu bahwa mengasihi manusia itu bagus, kemudian kerjasama itu bagus, perdamaian itu bagus, tapi gawenya memberondong bangsa-bangsa yang tertindas. Itulah yang namanya ilmu, tapi tidak diamalkan. Israel yang sekarang sedang melakukan itu. Dihimbau oleh semua, geus eureun atuh tong nemakan wae jalma anu teu berdaya, habis Bu malah ai kamari alhamdulillah aya orang baladna nu katemak tujuhan pae dicarekan deui ku balad teh Bu. Ya. Di mana eta teh Bu? Lain di urang. Gitu kan Bu. Mampunya dari urang mah teu kadenge aya nemak-nemak acan. Kamari sakali nage boga peluru kaburu Bu. Ya. Meletus sendiri. Ya, gitu ya. Kemudian berikutnya di ayat yang ke-18-nya. Dan tidaklah tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Jadi, kalau yang berbuat salah kemudian ditutupi kebohongan sampai nanti menjelang ajalnya baru sadar, itu mah tidak akan diterima. Ini yang namanya tobatnya jahat dibohongkan deui, jahat dibohongan deui, tutupi 11 mukjizat Nabi Musa ditutupi terus. Pada saatnya terjadi, Musa, aku akan tobat. Sok geus lah, jangan sampai kodok ini jadi banyak sampai istana. Akhirnya oleh Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka ditarik semua kodok. Firaun di mana? Itu mau pinter-pinter na Musa. Beleguk deui we si eta. Ya.
Nyieun deui kebohongan, didatangkeun deui api dengan hujan berupa hujan api, hujan apa namanya? Batu-batu yang terbuat dari api sampai istananya kebakar. Musa, hentikan, aku akan tobat kepada Tuhanmu. Nah, kan gitunya. Si Firaun, Nabi Musa berdoa deui, ya Allah, arek tobat cenah. Maka setelahnya reda, kemudian Musa, aing mau tobat, aing anggar pangeran. Itu. Kemudian cilegur diberi musibah, seluruh tanaman dimakan belalang. Habis Bu, yang namanya pertanian, baik food estate ataupun dangder berbuah jagung, habis semua Bu. Dangder Bu. Terang dangder Bu. Nggak tahu ya dangder. Dangder teh didinya Bu, dirancai kek, belah itu saeutik. Dangder itu singkong Bu, kan food estate kan nanam singkong berbuah jagung. Ya, ayo gitu Bu. Ayah, itu kebohongan demi kebohongan hanya demi untuk mendapat kekuasaan. Duit negara beak. Ya, pendukungnya alhamdulillah ayeuna geus katewak 271 triliun anu ngadukung manehna ayeuna geus katewak. Saeutik deui bakal ditewakan deui. Ya. Di mana eta teh Bu? Duit saha anu sakitu lobana teh? Usi eta dipakai pesta pernikahan, dipakai poya-poya, meuli jet pribadi, meuli mobil anyar, meuli gedung anyar. Si goreng duit kurang, Bu. Masya Allah. Kurang tara ngadoakeun goreng kan lamun manehna geus jadi goreng, wayahna kop wae nya urang mah moal pipi lueun. Ya. Jadi yang namanya Firaun ini diberi musibah, kemudian suatu saat dia sadar lagi, kemudian dia tidak jadi mohon ampun. Karena apa? Dia merasa sombong. Akhirnya apa? Nabi Musa anclongkeun apa namanya Bu? Tongkatnya ke air. Semua air berubah jadi darah di seluruh negara sampai yang kran di luar di dalam hotel dan di dalam istananya Firaun termasuk ngagoreng Naum. Nah, begitu keluar jadi darah semua. Nah, Firaun bertobat, ngomong nah yang bertobat, tetapi ternyata tidak. Baru setelahnya Firaun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ngejar Nabi Musa ke Laut Merah, kemudian ditenggelamkan. Pada saat itu baru ngomong dia, aku percaya Tuhannya Musa, tapi geus telat. Ini contohnya, Bu. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu juga termasuk saya tobat itu setelah telat. Kumaha carana biasakeun hiji berbuat yang baik sesuai dengan pemahaman kita. Baca aturan, baca peraturan, baca Al-Quran, baca hadis, biasakan bersolawat